Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, meta fakta, fakta bicara, rahayu untuk alam semesta. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini Gus Afik akan membuka tabir gelap menjadi samar-samar, dan dari samar-samar menjadi terang benderang. Ternyata bahtera Nabi Nuh itu terbuat dan ditemukan dari jati raha Jepara. Dan simak terus penjelasan dari Gus Afik tentang bahtera Nabi Nuh yang benar-benar terbuat dari pohon jati rahat Jepara dari puncak Gunung Muria. Dalam kitab Badiul Alam Fidzikri Kisah Nuh alaihissalam yang disadur dari kitab Badai Az-Zuhur fi Wakai Az-Zuhur yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, disebutkan bahwa ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh agar membuat perahu. Kemudian bertanyalah Nabi Nuh, "Ya Tuhan, apakah perahu itu?" Allah berfirman, "Perahu adalah rumah kayu yang bisa berjalan di atas permukaan bumi." Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Nuh menanam pohon sebagai bahan dasar pembuatan perahu. Nabi Nuh kemudian menanam pohon-pohon tersebut dan membiarkannya tumbuh sampai usia 40 tahun. Sampai pohon tersebut siap ditebang dan dipotong-potong. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sauri bahwa perahu Nabi Nuh terbuat dari kayu jati, dan inilah yang tertulis dalam kitab Taurat atau Alkitab Perjanjian Lama sebagai goper dan koper. Dalam bahasa Ibrani, asaleka tebat es koper kinim ta'asa et hateba feka parta ola mibayit umicus bakoper. Buatlah bagimu sebuah perahu dari kayu goper. Perahu itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau lumuri kaper dengan koper dari luar dan dari dalam. Dalam Kejadian 6 ayat 14. Kata goper hanya disebut dalam satu kali di dalam kitab Taurat atau Alkitab Perjanjian Lama, dan tidak ada yang tahu kata goper ini berasal dari bahasa apa dan ia merupakan kayu dari jenis pohon apa. Beberapa ahli menduga bahwa yang dimaksud dengan goper adalah kayu jati, kayu pinus atau cipres, atau kayu aras atau cedar.
Bahkan beberapa ahli ada yang berpendapat bahwa kata goper adalah kata pengganti untuk kata koper yang berarti aspal atau tir. Jelas ini merupakan hal yang sangat gegabah jika dilakukan hanya berdasarkan kemirikan fonetik kata yang keliru antara kata goper dan koper. Padahal keduanya ditulis dengan huruf yang berbeda. Kata goper ditulis dengan huruf Ibrani, gimel, peh, dan res. Sedangkan kata koper ditulis dengan huruf Ibrani, kuf, peh, dan res. Kata koper itu sendiri merupakan kata turunan dari bahasa Akkadia atau kupru yang berarti aspal atau tir. Kata tersebut oleh At-Tabari disebut dalam bahasa Arab sebagai kasyaf sa'ai yang merujuk kepada pohon damar yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Pohon damar menyebar di Maluku, Sulawesi, hingga ke Filipina, Palawa, dan Semar. Di Pulau Jawa sendiri, pohon damar ditanam di daerah pegunungan dan dibudayakan untuk diambil getahnya, yang dikenal dengan getah damar yang biasa digunakan untuk cat, vernis spiritus, plastik, bahan sizing, pelapis tekstil, dan bahan waterproofing, yakni bahan anti air yang sangat diperlukan untuk melapisi kayu perahu. Lalu, bagaimana dengan goper? Kata goper bukan berasal dari bahasa Ibrani, melainkan merupakan kata serapan dari bahasa Sunda kuno, japara, yang ditulis dalam huruf Arab jim, fa, dan ro. Jika dilihat dari aspek geometria, maka baik kata goper dalam bahasa Ibrani ataupun kata japara dalam bahasa Arab, keduanya memiliki nilai geometrika yang sama, yakni goper sama dengan gimel, peh, dan res. Gimel sama dengan 3, peh sama dengan 80, res sama dengan 200. Gimel, peh, dan reh sama dengan 3 tambah 80 tambah 200 sama dengan 283. Japara sama dengan jim, fa, dan ro. Jim sama dengan 3, fa sama dengan 80, dan ra sama dengan 20, 200. Ra sama dengan 200. Jim fara sama dengan 3 plus 80 ditambah 200 sama dengan 283. Jadi kata goper
yang selama ini tidak diketahui artinya dan telah membingungkan para ahli Alkitab Yahudi dan Nasrani selama berabad-abad, ternyata merujuk ke sebuah tempat di Indonesia ini. Tempatnya di Pulau Jawa yang bernama Japara, yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Japara atau Japare, yang terkenal sebagai tempat penghasil pohon jati. Menurut T. Altona, pohon jati sempat dianggap sebagai jenis tumbuhan asing yang ditanam oleh orang-orang Hindu yang datang ke Pulau Jawa ribuan tahun yang lalu, sehingga terkesan jika pohon jati didatangkan oleh orang-orang Hindu dari India. Apalagi setelah seorang ahli botani bernama Charles mengatakan bahwa pohon jati di Pulau Jawa berasal dari India yang dibawa sejak tahun 1500 sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kontroversi ini kemudian terjawab oleh hasil penelitian markogenetik menggunakan teknik isoenzim yang dilakukan oleh Kertadikara pada tahun 1994, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pohon jati yang tumbuh di Pulau Jawa merupakan pohon endemik asli Pulau Jawa yang tumbuh secara alami di hutan hujan dataran rendah sampai dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Menurut kitab Badiul Alam fi Dzikri Kisah Nuh alaihissalam yang disadur dari kitab Badai Az-Zuhur fi Waqaid Az-Zuhur yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abdul Bakar As-Suyuti, setelah pohon-pohon jati yang telah ditanam Nabi Nuh selama 40 tahun siap ditebang, kemudian Allah kembali memerintahkan Nabi Nuh untuk menuju tanah Kufah untuk memindahkan kayu-kayu jati yang telah ditebang ke atas gunung untuk kemudian dibuat menjadi perahu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa terjadi perbedaan lokasi tempat ditanamnya pohon jati bahan baku pembuat perahu Nuh antara kitab Taurat atau Perjanjian Lama yang menyebutnya dengan kata koper yang merujuk ke sebuah tempat di Pulau Jawa yang bernama Japara atau Jepara. Dengan kitab Badiul Alam fi Dzikri Kisah Nuh alaihissalam yang disadur dari kitab Badai Az-Zuhur fi Waqa'i Az-Zuhur yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti,
yang menyebutkan pohon jati itu ditanam di tanah Kufah. Jawaban atas perbedaan lokasi nama tempat ini ada di dalam catatan kronik Cina kuno It Sing yang menjadi benang merah antara keduanya. Dalam Si Tan Su Book 222 Notice of Eating dan dalam During the Epoch of Tianbo Yin Huan Zeli chapter 2 disebutkan bahwa di Pulau Jawa terdapat kerajaan Holing yang berlokasi di kota pelabuhan Cepo dan kemudian dipindah ke arah timur di Polujiasi. Di Holing, pada musim kemarau tengah hari, sebuah tiang jika tingginya 2,4 meter maka akan memberikan bayangan sepanjang 0,6 meter ke arah selatan. Dan di Holing juga terdapat sebuah bukit. Nah, dengan melakukan sedikit hitungan matematika terhadap apa yang disebut oleh catatan kronik Cina kuno tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa koordinat lokasi Holing berada pada derajat 8 menit lintang selatan atau desimal -6 1333 dan nilai koordinat ini lebih merujuk ke lokasi Jepara atau Jepara. Koordinat -65924 lintang selatan 1106710 bujur timur. Sehingga dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kota puluhan Cepo yang dimaksud adalah Jepara atau Jepara. Dan kata Cepo merupakan transliterasi dari bahasa Arab Kufah ke dalam bahasa Cina. Kemudian jika disebutkan bahwa di Holing yang berlokasi di kota pelabuhan Cepo atau Japara atau Jepara terdapat sebuah bukit, maka jika kita melihat peta geografis tentu akan langsung mengatakan bahwa bukit yang dimaksud adalah pergunungan Argasapta atau Gunung Muria, yang merupakan satu-satunya bukit gunung yang berlokasi dekat dengan kota pelabuhan Cepo, Jepara atau Jepara. Sehingga lewat catatan kronik Cina kuno, akhirnya kita paham bahwa tanah Kufah yang dimaksud dalam kitab Badiul Alam fi Dzikri kisah Nuh alaihissalam yang disadur dari kitab Badai Az-Zuhur fi Wakai Az-Zuhur adalah kota Jepara atau Jepara yang ada di Pulau Jawa yang dalam transliterasi bahasa Cina disebut sebagai kota Cepo. Dan jika dalam kitab tersebut disebutkan
bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memindahkan kayu-kayu jati yang telah ditebang ke atas gunung. Maka gunung yang dimaksud tentunya pastilah Gunung Muria sebagai satu-satunya gunung yang berada dekat dengan Kufah atau Cepo atau Jepara atau Jepara. Itu yang bisa saya share pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufiknya untuk kita semuanya. Salam bahagia untuk selamanya. Satu rasa, satu cerita, satu jiwa. Meta fakta, fakta bicara. Rahayu untuk alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.